Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Di sini Ibu akan menjelaskan cara belajar pidato. Dan apa sih pidato itu? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan kepada halayak ramai. Dan pidato, seseorang menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar untuk menyampaikan pesan atau informasinya. Pidato bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyampaikan sambutan, memberikan informasi, dan memberikan nasihat atau menyampaikan pendapat. Dan di sini, anak-anak, pidato itu perlu persiapan. Persiapan apa saja sih yang perlu disiapkan? Yaitu yang pertama adalah pilih topik yang menarik. Jadi anak-anak, kalau kalian membuat pidato, pilihlah topik yang menarik. Pilih topik yang relevan secara dengan acara dan audiens, serta yang Anda pahami dengan baik. Ada juga riset dan siapkan materi. Lakukan penelitian mendalam tentang topik tersebut. Kumpulkan informasi, fakta, dan contoh yang relevan. Dan buat outline pidato yang berstruktur. Dan ada juga buat struktur pidato yang jelas. Struktur pidato biasanya meliputi pendahuluan isi dan penutup dengan pengantar menarik dan simpulan yang kuat. Dan di sini anak-anak juga perlu latihan. Latihan itu apa saja sih yang perlu kita latih? Yaitu latihan membaca pidato. Latihan membaca naskah pidato dengan suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan gerakan tubuh yang mendukung. Jadi murid-murid, kalau membaca pidato itu kita harus menggerakkan tubuh yang mendukung, bukan seperti diam dan berbicara saja. Dan ada juga latihan di depan cermin. Latihan di depan cermin untuk memperbaiki gestur dan ekspresi wajah, serta meningkatkan kepercayaan diri. Dan ada juga latihan di depan orang lain. Praktikkan latihan di depan teman atau keluarga untuk mendapatkan masukan dan pengalaman nyata. Dan di sini juga Ibu akan menerapkan teknik komunikasi, yaitu ada kontak mata dengan audiens. Gimana sih cara kontak mata dengan audiens? Yaitu dengan menjaga kontak mata dengan audiens untuk menciptakan koneksi dan meningkatkan keterlibatan. Ada juga gunakan bahasa tubuh yang tepat, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh harus mendukung pesan yang disampaikan. Ada juga atur suasana dan intonasi. Gunakan suara yang jelas, lantang, dan intonasi yang bervariasi untuk menarik perhatian audiens. Dan anak-anak perlu disampaikan poin argumen dengan logis, yaitu sampaikan argumen dengan urutan yang logis dan jelas untuk memudahkan audiens memahami pesan. Dan yang terakhir, gunakan contoh yang relevan. Gunakan contoh nyata atau ilustrasi untuk membuat pidato lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan persiapan yang matang, latihan yang konsisten, dan penerapan teknik komunikasi yang efektif, Anda akan dapat belajar pidato dengan baik dan menyampaikan pesan dengan percaya diri. Gimana anak-anak? Mengerti? Kalau kalian mengerti, coba buatkan pidato dengan menarik. Apapun yang berjudul membaca, menulis, atau yang bersangkutan dengan agama juga boleh ya anak-anak. Bila tidak mengerti,
boleh kalian tanya kepada ibu. Begitu saja yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.